Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Abah Guru Sekumpul. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah, Abah Guru Sekumpul adalah seorang waliullah dengan banyak kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Pada setiap tahunnya, kota Banjar dipenuhi jutaan umat muslim dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka berkumpul untuk memperingati haul dari Guru Ijai, yang biasanya mereka menyebutnya dengan haul sekumpul. Abah Guru Sekumpul, Guru Ijai, atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang berasal dari Pulau Kalimantan. Ulama yang akrab disapa Guru Ijai ini lahir pada 11 Februari tahun 1942. Atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah. Kampung kelahirannya berada di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama dari Abah Guru Sekumpul diambil dari nama tempat beliau yang berada di Kelurahan Sekumpul. Ayah beliau bernama Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman. Sedangkan, ibunya bernama Hajjah Masliyah, binti Haji Mulia, bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini, bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman, bin Muhammad Said, bin Abdullah, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad, bin Abdullah Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul dikenal memiliki pengajian yang setia dihadiri ribuan jamaahnya. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shorof. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru Sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud-Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau qasidah yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar tahun 1980-an, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Lokasi baru itu kemudian dinamakan Kompleks Ar-Raudhoh. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudhoh di Masjid Nabawi Madinah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Abah Guru Sekumpul mengalami sakit pada ginjalnya, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada 10 Agustus 2005, Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Guru Sekumpul kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, di dekat Musola Ar-Raudhoh, Kalimantan Selatan. Abah Guru Sekumpul juga diyakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki sejumlah karomah. Selain karena banyaknya pengakuan dari para ulama, beliau juga dikenal memiliki banyak kekeramatan, atau yang biasa disebut karomah. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam Hazanah Tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus.
Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat atau rasa sakit sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Jasad di rumah tapi Ru berangkat haji. Kisah ini diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan, yaitu Kyai Haji Ahmad Bakri Gambut, atau Guru Bakri, dan Kiai Haji Hudhori Martapura. Dari kisahnya, bahwa mereka berdua dengan jelas melihat Abah Guru Sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal, setelah diselidiki, saat itu Abah Guru Sekumpul sedang berada di Martapura. Dan mereka berdua menyakiskan keajaiban ini di waktu yang berbeda, dikarenakan Guru Bakri dan Kiai Hudhori berangkat haji di tahun yang berbeda. Merubah air sungai menjadi BBM. Kisah berikut ini adalah karomah Abah Guru Sekumpul yang disaksikan langsung oleh mantan pastor. Kisah karomah beliau ini langsung diceritakan oleh sang mantan pastor, yang kini sudah masuk Islam. Pernah ada pengalaman aneh atau yang bisa disebut karomah dari Abah Guru Sekumpul saat itu. Kami rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo. Pada tengah malam di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar, saya menyetir mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara, Abah Guru Sekumpul dan rombongan lainnya di mobil lain yang berada di belakang kami. Kata mantan pastor itu. Ia menceritakan, begitu tiba di kawasan Astambul, mobil yang ia setir tiba-tiba mogok. Sadarlah mantan pastor itu, jika mobilnya saat itu sudah kehabisan bensin. Saat tengah malam itu, sudah tidak ada lagi kios bensin yang buka. Tak berapa lama, tibalah mobil di belakang yang membawa Abah Guru Sekumpul. Beliau keluar mobil dan bertanya kepada kami. Ujar mantan pastor menjelaskan. Ada apa nak? Tanya Abah Guru Sekumpul. Kehabisan bensin Abah. Ujar mantan pastor itu. Coba cari ember. Perintah Abah Guru Sekumpul. Mendengar perintah Abah Guru Sekumpul itu, mantan pastor itu mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk terparkir dan terdapat sopirnya.
"Apakah Anda punya ember?" tanya mantan pastor itu. "Ada, Nak," jawab sang supir. Ia pun kemudian meminjam ember itu, dan dibawalah ke hadapan abah guru sekumpul. "Ambil air ke sungai," perintah abah guru sekumpul. Sang mantan pastor itu pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul, guna mengambil air. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah abah guru sekumpul lagi. Meski agak bingung, sang mantan pastor itu tetap menuruti saja perintah abah guru sekumpul. "Masih kurang?" tanya abah guru sekumpul. Sang mantan pastor itu hanya bisa mengangguk mendengar perintah dari abah guru sekumpul itu. "Tambahi lagi 2 ember," tandas beliau. Setelah semua air dimasukkan, sang mantan pastor itu kemudian diperintahkan menstarter mobilnya. Sungguh ajaib. Mesin mobil bisa hidup dan penunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Rombongan pun melanjutkan perjalanan berkat karomah abah guru sekumpul, yang mampu mengubah air menjadi bensin. Sebelumnya, abah guru sekumpul berpesan, "Jika sudah sampai ke rumah, buang kembali air itu dari tangki bensin." Demikian kisah karomah abah guru sekumpul yang mampu mengubah air menjadi bensin. Terhindar dari air beracun. Dengan segala karomah yang dimilikinya, abah guru sekumpul bukanlah sosok manusia yang sepi dari gangguan dan celaan. Tidak sedikit bahaya yang datang, bahkan datang dari seorang jamaah yang mengaku-aku sebagai muridnya, dan selalu mengikuti pengajiannya. Guru sekumpul juga pernah difitnah sebagai tukang sihir, ahli aliran sesat, didoakan cepat meninggal, dan lain sebagainya. Dalam kisah lain, guru sekumpul juga menceritakan dirinya, yang pernah hampir diracun oleh seorang wanita. Dikisahkan, pada suatu malam tahun 1997, saat itu guru sekumpul mendapatkan isyarah ilham dari Allah melalui mimpi. Dalam mimpinya, guru sekumpul didatangi perempuan yang membawa racun untuk membunuhnya. Guru sekumpul hanya memandangi perempuan itu, dan tidak sampai meminum racunnya. Kisah mimpi itu kemudian diadukan kepada pamannya, yakni Kiai Haji Seman Mulia. "Malam tadi saya mendapatkan mimpi, ada seorang perempuan yang hendak meracuni saya, benarkah itu wahai paman?" "Itu memang betul, sebab nanti pada pengajian hari Sabtu, akan ada seorang perempuan yang memberi air kepadamu." Guru Seman adalah paman guru sekumpul. Guru Seman juga dikenal sebagai sosok ulama, yang mempunyai kebijaksanaan yang agung. Guru Seman juga punya karomah yang luar biasa. Akhirnya, hari Sabtu itu datang juga. Setelah pengajian usai, ada seorang perempuan datang memberikan air zam-zam, yang ditulisi hanya untuk abah guru sekumpul. Air racun itu lalu tetap diterima guru sekumpul, tapi kemudian dibuang. Setelah dibuang, air itu mengeluarkan asap kimia. Asapnya tidak banyak, karena asapnya juga racun yang mematikan. 2 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1999, guru sekumpul baru mengisahkan kejadian itu kepada para jamaahnya. Itulah sosok mulia guru sekumpul. Dengan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dijauhkan dari fitnah. Guru sekumpul tetap biasa, tanpa takut sedikit pun, tanpa ada dendam kepada siapapun. Kisah ini masyhur diceritakan oleh adik guru sekumpul, yakni Hajjah Siti Rohmah binti Haji Abdul Gaoni. Adik perempuannya inilah yang mengetahui dengan persis kisah ini, bahkan beliau juga yang ditugaskan abah guru sekumpul, untuk membuang air racun tersebut. Mendatangkan hujan. Pada tahun 1982, terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat di sana menjadi cemas. Melihat kondisi tersebut, banyak orang yang datang dan minta doakan kepada Guru Zaini, agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah,
dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Beliau kemudian menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga, terjadi hujan yang sangat lebat. Menemukan lafaz Allah di dalam batu. Pada suatu ketika, ada seseorang tamu Abah Guru Sekumpul sedang berada di depan rumah beliau. Saat itu, di halaman rumah terhampar batu-batu dari pendulangan. Tiba-tiba Abah Guru Sekumpul berkata, "Tolong saya ambilkan batu yang ada lafaz Allah." Sang tamu pun bingung, mana mungkin bisa menemukan batu yang dimaksud, dikarenakan di situ terdapat ribuan batu yang sama. Karena tak kunjung menemukan, Abah Guru Sekumpul kemudian berkata, "Mana bisa ditemukan, kalau batunya diinjak?" Setelah diambil, ternyata batu itu sudah terbelah, dan terdapat tulisan lafaz Allah yang berwarna emas. Menghadirkan buah rambutan. Di suatu malam, usai pengajian di kampung keraton, seperti biasa, Abah Guru seringkali masih duduk di ruang tamu, untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu Guru Sekumpul bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba Guru Sekumpul meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian, di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak, lalu beliau makan. Saat itu puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Jalan menjadi bersih dari genangan air. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Menyembuhkan karena tertelan jarum. Ada salah satu karomah dari Abah Guru Sekumpul yang mampu menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisahnya bermula ketika salah seorang cucu dari Kiai Muhammad Binuang saat akan memasang kerudung. Tanpa sengaja, jarum yang sedang digigit, ternyata tertelan, dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan kesimpulan dokter mengatakan, bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang, saat hari itu juga berangkat ke Sekumpul, untuk minta air doa dari Guru Sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi setelahnya. Tiba-tiba perut anak itu terasa mual lalu muntah, dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Bertemu Hasan Hussein. Berikut ini adalah kisah karomah Guru Ijai yang sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein di waktu kecil. Kisah karomah Abah Guru Sekumpul ini dinukil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudori. Guru Hudori menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai sewaktu kecil sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein. Diketahui, Sayyidina Hasan dan Hussein merupakan cucu Rasulullah. Di dalam mimpinya, Guru Ijai bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein yang membawakannya pakaian jubah. Kemudian, Sayyidina Hasan dan Hussein juga memasangkan sehelai surban di leher Guru Ijai. Setelah itu, Sayyidina Hasan dan Hussein memberikan nama Abah Guru Sekumpul menjadi Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidurnya, Abah Guru Sekumpul menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya mengganti nama Guru Ijai yang dulunya Kusyairi, menjadi Muhammad Zaini. Ternyata, kisah karomah Guru Ijai yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein ini,
merupakan sebuah asal-usul pergantian nama beliau yang sekarang. Bioskop mendadak menjadi tutup. Dikisahkan bahwa Abah Guru Sekumpul merupakan anak yang sangat taat sejak masih kecil. Ketika berumur belasan tahun, beliau diajak salah seorang temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Abah Guru Sekumpul pun mengiyakan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau. Tidak terasa mereka berjalan, tiba-tiba temannya berhenti tepat di depan sebuah bioskop. Temannya tersebut mengajak Abah Guru Sekumpul untuk masuk bioskop untuk menonton. Dengan berbagai alasan, Abah Guru Sekumpul mencoba menolak ajakan temannya dengan halus. Karena beliau menolak, akhirnya temannya tersebut memaksa dan menarik tangan Abah Guru Sekumpul. Alhasil belayu pun terpaksa masuki bioskop tersebut, lalu tiba-tiba hal aneh terjadi ketika beliau masuk. Seluruh aliran listrik yang ada di bioskop tersebut tiba-tiba padam tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya pihak bioskop terpaksa menghentikan seluruh acara pada hari tersebut. Akhirnya Abah Guru Sekumpul bersama temannya pun pulang. Keesokan harinya terdapat kabar mengejutkan. Kabar tersebut adalah bioskop yang beliau sempat masuki tersebut dikabarkan ambruk dan rusak parah. Itulah salah satu kisah Abah Guru Sekumpul ketika masih muda. Mengetahui dari jarak jauh. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Abah Guru melayang di udara. Tuan Guru Muhammad Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan menceritakan, bahwa saat beliau berkunjung ke keraton Abah Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Apakah kamu hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala?" Guru Aini kemudian mengangguk mengiyakan. Seketika itu, Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya, hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian, beliau turun kembali ke tempat semula. Subhanallah. Menangkal serangan tiba-tiba. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini menerima tamu. Tamu itu berpura-pura minta air yang didoakan. Ketika berhadapan, ternyata orang itu hendak memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian terduduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya untuk pulang. Barulah dia bisa berdiri dan kembali pulang. Mengetahui keadaan orang lain. Ada seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton. Jemaah tersebut bernama Guru Muhammad Tatakan. Suatu ketika, ia ingin berangkat, akan tetapi tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam, walaupun itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan Abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Mengetahui kebakaran di tempat lain. Suatu saat di tengah pengajian, Abah Guru Sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak, "Api! Api!"
"Lakas padamkan apinya," ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Mengetahui profesi orang lain. Ada rombongan dari Pulau Garam Madura berkunjung ke rumah Guru Zaini di Sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah guyon, Guru Zaini mampu menyebutkan profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan mukasyafah yang dimiliki Guru Zaini. Keinginannya cepat dikabulkan. Suatu malam di Sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau. Abah Guru Zaini mengatakan bahwa ia kepengen memakan ikan baung. Sedangkan, ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun anehnya, tak lama sesudah itu, ada seorang tamu entah dari mana, yang datang untuk menyerahkan ikan baung yang masih segar. Ruhnya mengajar di pedalaman Papua. Karomah Abah Guru Sekumpul juga pernah dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman Papua. Peristiwa ini hampir mirip dengan karomah Abah Guru Sekumpul yang terjadi. Yang mana, peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul. Cerita ini berdasarkan kesaksian langsung dari warga pedalaman Papua. Mereka sangat takjub dengan acara haul Abah Guru Sekumpul. Padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10, tepatnya di tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka kebingungan, karena memang baru pertama kali datang ke luar pulau, dan mereka sendiri juga tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Seperti apakah acara haul Sekumpul itu? Tanya mereka dengan penasaran. Mendengar ada rombongan haul dari pedalaman Papua, panitia acara kemudian menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul. Para rombongan yang berjumlah puluhan tersebut, kemudian penasaran dengan sosok yang mampu membuat jutaan manusia untuk hadir langsung ke Martapura. Mereka kemudian menanyakan, siapakah sosok yang diperingati, dan seperti apa wujudnya. Salah satu panitia kemudian menjelaskan, serta menunjukkan salah satu foto dari Abah Guru Sekumpul yang berada di salah satu warung. Para panitia kemudian menunjukkan sambil menceritakan sosok yang sangat mereka hormati itu. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis, sambil memuji kebesaran Allah. Sosok di foto yang ditunjukkan oleh seorang panitia itu, ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak kebaikan di tanah kelahiran mereka, yakni di pedalaman Papua. Mereka lalu kembali ke makam Abah Guru Sekumpul, dan kemudian meminta maaf kepada sang waliullah tersebut. Abah Guru Sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Akan tetapi menurut kisahnya rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Tidak hanya itu, beliau juga memberi mereka ongkos pulang pergi, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Berangkat ke Tanah Suci. Berikut ini kisah tentang karomah Abah Guru Sekumpul hadiri ibadah haji, walau dirinya berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru Sekumpul yang diketahuinya. Karena semasa Abah Guru Sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru Sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar, yang mana Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru Sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah. Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan, untuk menanyakan keberadaan Guru Sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata, bahwa Guru Sekumpul sedang ada di pesantren,
dan majelis sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik Guru Sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah Guru Sekumpul tahun ini berangkat haji? Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru Sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru Sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar Guru Sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang Guru Sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Memanggil dari jarak yang jauh. Ada seseorang yang bernama Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar. Ia berasal dari Pulau Jawa, dan baru tinggal di Kalimantan Selatan. Di sana, beliau kemudian mengajar di pesantren Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya. Begitu tinggal di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, lantaran dulunya ia dari kalangan orang kaya. Karena tidak kerasan, kemudian ia pulang ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada Abah Guru Sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar Abah Guru Sekumpul. Kemudian dibukakanlah jendela, dan Habib Soleh disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun ia tetap melaksanakan perintah dan berteriak sebanyak 3 kali. Seperti kebiasaan Abah Guru ketika menerima tamu, Habib Soleh pun disuruh menginap semalaman. Habib Soleh saat itu tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan Abah Guru Sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam? Sehabis subuh berjamaah dan membaca wirid, beliau baru bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi, Habib Soleh diajak ziarah ke makam Habib Basirih oleh Abah Guru Sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat. Abah Guru Sekumpul kemudian berkata, "Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, dan si Habib pun disuruh turun. Dan Abah Guru saat itu tetap berada di dalam mobil. Ternyata benar. Istri Habib Soleh turun dari pesawat yang mendarat tadi. Ia langsung dibawa masuk ke dalam mobil Abah Guru. Setelah ditanya apa alasannya kembali ke Banjarmasin, istri Habib Soleh kemudian menjelaskan. "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggilku 3 kali. Seketika itu, saya langsung bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Sejak saat itu, Habib Soleh pun tidak lagi meragukan Guru Sekumpul. Dan sampai sekarang, Habib Soleh beserta istrinya tinggal di Martapura. Itulah karomah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas. Karomahnya tak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah yang memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Membantu di negeri konflik. Pada tahun 2015, Abah Guru Sekumpul dikabarkan telah berkunjung ke sebuah wilayah konflik, yang saat itu membawa bantuan uang banyak, yang jumlahnya kurang lebih 1 miliar. Kisah ini terkuak ketika imam muda daerah tersebut menceritakan langsung peristiwa itu kepada Kiai Haji Saifuddin dari Banjar, atau yang dikenal sebagai Guru Banjar Indah. Kebetulan, imam muda di wilayah tersebut pernah belajar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Saat itu, imam muda masjid tersebut sangat bingung, bagaimana mungkin ada orang asing bisa datang ke wilayah tersebut,
padahal dalam kondisi sedang konflik, dan kantor imigrasi yang ditutup. Ditambah lagi, diketahui sosok Abah Guru Sekumpul juga telah wafat 10 tahun yang lalu. Demikianlah manakib singkat, serta kumpulan kisah karomah dari Sang Waliullah, Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.